Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, kembali berjumpa dengan saya di channel Fakhruz Zaini Al-Alabi. Semoga sahabat-sahabat sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya akan mengangkat sebuah tema yang berjudul kewenangan pengadilan agama. Kenapa tema ini saya angkat? Ya, karena masih banyak masyarakat kita yang hanya memahami bahwa kewenangan pengadilan agama itu hanya sebatas masalah perceraian saja. Padahal ada berbagai macam perkara yang ditangani oleh pengadilan agama atau menjadi kewenangan pengadilan agama. Untuk itu, simak penjelasan selengkapnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, dalam pasal 2 disebutkan, peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Nah, sahabat sekalian, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa peradilan agama atau pengadilan agama hanya menangani perkara bagi masyarakat yang beragama Islam saja. Sedangkan bagi yang beragama non-muslim disidangkan di pengadilan negeri. Selanjutnya, dalam undang-undang yang sama, tepatnya di pasal 49 disebutkan, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang A. Perkawinan, B. Waris, C. Wasiat, D. Hibah, E. Wakaf, F. Zakat, G. Infak, H. Sodakoh, dan I. Ekonomi syariah. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jadi ada berbagai bidang yang menjadi kewenangan pengadilan agama ya. Untuk lebih jelasnya ya, beberapa bidang telah saya garis bawahi, yaitu perkawinan, waris, dan ekonomi syariah. Karena pada bidang-bidang tersebut ya terdapat sub-sub bidang ya, sehingga perkara yang ditangani pengadilan agama akan bertambah banyak lagi ya. Untuk itu, apa saja sub-sub bidang tersebut? Mari simak selengkapnya. Penjelasan huruf A. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah. Antara lain, 1. Izin beristri lebih dari seorang. 2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat. 3. Dispensasi kawin. Dispensasi kawin ini hanya bagi calon mempelai yang belum berusia 19 tahun. 4. Pencegahan perkawinan. 5. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah. 6. Pembatalan perkawinan. 7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri. 8. Perceraian karena talak. Perceraian karena talak maksudnya perceraian diajukan oleh pihak suami. 9. Gugatan perceraian. Gugatan perceraian maksudnya adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh seorang istri. 10. Penyelesaian harta bersama. 11. Penguasaan anak-anak atau pengasuhan anak-anak.
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila mana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya. 13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri. 14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak. 15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua. 16. Pencabutan kekuasaan wali. 17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut. 18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya. 19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya. 20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. 21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran. Dan 22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. Nah, sahabat-sahabat sekalian, di dalam bidang perkawinan tadi ternyata ada 22 sub bidang ya, yang kesemuanya menjadi kewenangan pengadilan agama. Selanjutnya, penjelasan huruf B. Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Nah, sahabat-sahabat sekalian, berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam masalah warisan ini adalah: 1. Penentuan siapa ahli waris. Yang kedua, penentuan harta-harta warisan. Yang ketiga, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Dan yang keempat, pelaksanaan pembagian warisan tersebut. Selanjutnya, penjelasan huruf I. Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: A. Bank syariah, B. Lembaga keuangan mikro syariah, C. Asuransi syariah, D. Reasuransi syariah, E. Reksadana syariah, F. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, G. Sekuritas syariah, H. Pembiayaan syariah, I. Pegadaian syariah, J. Dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan K. Bisnis syariah. Demikian itu tadi sub bidang dari ekonomi syariah ya. Dengan demikian ternyata ada banyak bidang perkara yang ditangani oleh pengadilan agama atau menjadi kewenangan pengadilan agama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menambah pengetahuan sahabat-sahabat sekalian tentang apa saja yang menjadi kewenangan pengadilan agama. Demikian, semoga bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.